yang bahkan itu dia nggak adaptasi dengan zaman. Seperti hanya kayak misalkan ini ya, perusahaan-perusahaan ini tuh perusahaan-perusahaan besar yang saya yakin Anda pernah pakai produknya atau tahu gitu ya. Nokia, BlackBerry, Kodak sekarang udah pada hilang ya. Kenapa? Karena nggak agile, kenapa nggak adaptasi dengan zaman dan akhirnya punah. Padahal mereka pernah besar, sekarang udah hilang ya. Yang pernah besar aja bisa hilang, apalagi yang belum pernah besar gitu. Kayak kita gitu ya. Bahkan beberapa data menunjukkan bahwa berita-berita yang tersebar di luaran sana, fakta-faktanya, bagaimana banyak kedai-kedai yang tutup, ya, sepi, toko-toko itu, ya mulai apalagi pas pandemi waktu itu, ini ya, pada tutup banyak, pada tutup juga Matahari itu ya. Yang luar biasa berita-berita di luar sana tentang berita tutupnya toko-toko konvensional. Bahkan kita diminta untuk justru go digital gitu ya. Nah, dari data bahkan 2022 gitu ya, tahun lalu ini datanya, bagaimana penggunanya juga jutaan, tentu kita perlu masuk ke situ, pasarnya di situ. Keseharian kita ngabisin nyampe 8 jam lebih untuk main internet, dari handphone hampir 5 jam. Ya. WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, Telegram menjadi media yang paling banyak digunakan. Ya, tentu yang harus punya adalah websitenya, karena itu adalah rumah kita di online, teman-teman. Ya, dan data-data lainnya. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya satu, Anda mulai harus terjun ke dunia digital. Suka nggak suka, mau nggak mau. Kenapa? Karena itu sudah zamannya. Kalau kita ketinggalan zaman, siap-siap wafat ya. Bukan ngedoain, saya lagi ini ngingetin ya. Nah, maka penting buat kita semua untuk paham konsepnya seperti apa, fundamentalnya seperti apa, basicnya seperti apa. Nah, maka webinar malam ini sekali lagi dipersembahkan oleh Trillion Enterprise, di perusahaan saya bersama kolaborasi dengan Niagoser untuk mengedukasi kawan-kawan semua yang sekarang mungkin masih awam, masih blank tentang dunia digital marketing. Maka penting buat teman-teman paham tentang konsepnya, basicnya, dan ujungnya adalah Anda langsung praktek. Salah satu aplikasi digital marketing adalah Anda harus punya website terlebih dahulu. Harus punya toko online, harus punya landing page, atau apapun itu, dan disitulah transaksi terjadi gitu ya. Saya mau nanya dulu sebelum saya panggil pembicaranya ya. Siapa di sini yang sekarang belum punya website, angkat tangan. Komen katakan saya. Yang belum punya web ataupun landing page ataupun toko online. Nah, ini kan masih belum pada punya, berarti masih newbie beneran ya. Nah, saya kasih tahu Anda gitu ya, saya sudah mulai digital marketing sejak tahun 2012. Berarti 11 tahun yang lalu gitu ya. Dan tidak ada kata terlambat. Anda hari ini mulai 2023, nggak jadi masalah, nggak jadi isu. Selama Anda belajar, selama Anda perbaikan, selama Anda open mind, sikat, hajar belah gila-gilaan. Ya. Web belum punya, Kang? Siap. Nanti saya informasikan websitenya yang bagus seperti apa, layanan hostingnya. Nanti juga saya sudah siapkan juga beberapa macam video yang sudah saya bikin dan tim untuk teman-teman pelajari juga gitu ya. Jadi harapannya sesi 1 jam malam ini nggak cuma cukup sampai di sini doang, tapi Anda bisa dibekali dengan beberapa video yang itu ngebahas tentang hal-hal tentang digital marketing lainnya. Apa itu? Ada yang ngebahas tentang personal branding. Saya sudah siapkan video tentang personal branding, tentang cara ngiklan supaya gak boncos, tips-tips dan teknik copywriting di sosmed, cara setup autoresponder di email, kalau Anda pengen pakai email gitu ya. Terus juga strategi optimasi Google dan SEO, cara bikin video upload di YouTube untuk untuk dari segi optimasinya, termasuk juga cara ngedit dan desain gambar dengan mudah gitu ya. Nah, itu kan bagi newbie itu sangat berarti kawan-kawan, karena itu akan menjadi bekal teman-teman pada saat praktek gitu ya. Bukan saya doang ternyata. Iya banyak ya. Tenang, Anda agak sendiri Kang. Oke, nanti saya informasikan linknya di kolom chat buat teman-teman yang memang pengen mendapatkan layanan hosting dari Niagoster, dan kita biasa kalau udah Zoom seperti ini akan ada promo spesial, berapa harganya, berapa investasinya akan informasikan di akhir sesi ya. Tapi sekarang kita fokus dulu belajar. Moga Anda siapkan catatan terbaiknya, Anda siapkan kopinya atau tehnya gitu ya. Cemilannya kan ada orang kayak gitu ya. Belajar, siapin teh, kopi, cemilan gitu ya. Dengan harapan niat ilmunya masuk gitu ya. Walaupun kadang ya cemilannya habis, kopinya habis, ilmunya gak masuk. Tenang, bukan Anda ya. Orang yang di luar sana ya. Yang kebetulan hari ini lagi hadir. Oke, tanpa panjang lebar lagi, saya coba akan sapa dulu materi kita malam ini, gitu ya, yang akan berbagi pengalaman bareng kita semua nih. Ini mana dia? Bentar, saya belum lihat mukanya. Oke, Mbak Rosmita, mana Mbak Rosmita? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mas Dewa. Gimana kabar Mbak?
Alhamdulillah baik Mas Ewa. Ini di mana nih? Kebetulan di rumah ini. Di kota? Surabaya. Surabaya. Oke, Surabaya. Surabaya. Iya Mas. Saya 3 tahun pas Surabaya jadi ngerti bahasa Jawa ya. Oh. Iya Iya. Kang. Malam ini kita bakal banyak sharing tentang basic digital marketing dan pastinya UMKM banyak perlu diedukasi tentang how to go online gitu, go digital supaya mereka bisa eksis dan akhirnya laris ini. Pastinya teman-teman akan sangat terbantu banget. Ada 400 orang yang saat ini sudah online. Kalau dari daftar itu ada 1.000 lebih. Mungkin nanti informasinya juga akan informasikan ke yang nggak hadir mungkin untuk dari segi rekamannya sudah dibantu sama tim Billionaire Coach gitu ya. Oke, tanpa panjang lebar lagi langsung deh saya silakan ke Mbak Rospita untuk sharing sama kita. Monggo, Mbak. Oke, aku share screen dulu ya Mas. Oke, udah lihat layarku belum? Udah lihat ya. Aman. Wait. Oke, thank you atas kesempatan hari ini. Selamat malam, assalamualaikum semuanya. Jadi di sini kita bakal dengan judul di sini finding the sweet spot, how to develop the right formula of digital marketing for your brand. Nah, di sini sekilas saja. Jadi di sini bareng aku Rosmita Dijayanti sebagai PPC spesialis di Niaga Auster. Sebelumnya itu aku pernah kerja di Oxtrade juga, suatu marketplace sneakers di Singapura. Terus juga join jadi PPC spesialis juga di Asensi, menangani klien untuk properti dan dental. Mostly properti, terus selanjutnya aku juga pernah bantu bangun kurikulum juga buat Travel You, terus aku juga jadi growth hacker di Jadi Dewasa 101. Oke, jadi sebenarnya aku di sini pengen highlight dulu aja. Jadi di sini tuh bukan session yang untuk orang yang untuk mencari single universal formula ya untuk ad campaign. Dan juga bukan untuk yang kedua, bukan untuk orang yang mencari tips and trick Meta dan Google Ads. Jadi di sini lebih ke orang yang lebih eager untuk memulai digital marketing campaign dari keseluruhan. Kalau misalkan tips and trick dan lain-lain itu sebenarnya bisa ada dicari di online dan bahkan di internet dan bisa ditemukan di kita. Jadi kita punya research Niaga Auster blog, Niaga Auster YouTube, dan Niaga Auster ebook. Di situ kita menyediakan materi-materi dasar untuk digital marketing. Oke, jadi selanjutnya di sini adalah session untuk orang yang pertama ingin mengetahui digital marketing yang lebih advance untuk bisnisnya. Terus yang kedua, orang yang ingin mencari keseimbangan digital marketing strategi dari semua channel. Terus yang ketiga adalah orang yang ingin mempelajari cara terbaik untuk mengukur impact dari digital marketingnya. Oke, jadi digital marketing itu actually nggak bisa work untuk semua tipe bisnis. Jadi ini adalah something yang controversial yang aku mau disclaimer dulu di awal gitu. Yes, tapi sebelum kita deep dive dan scale up digital marketing strategi kita harus tahu dulu nih basic apa yang harus dipunya untuk setiap industri. Jadi yang pertama adalah mengetahui apa itu perbedaan dari value proposition, terus unique selling proposition, dan minimum viable product. Terus yang kedua, tahu bagaimana cara mendefine target customer kita. Terus yang ketiga, tahu cara mengembangkan value proposition yang powerful. Terus yang terakhir, tahu caranya communicate value proposition yang efektif ke landing page kita. Oke, jadi di sini kenapa sih kita harus bikin konten dulu ya? Karena kita harus mendistribusikannya dengan cara yang tepat. Jadi yang pertama itu kita harus tahu dulu digital marketing trifecta yang ada 3, yaitu paid media yang kita mendapatkan traffic itu secara berbayar, ada di advertising, di situ ada pay per click, Google Ads, display ads, retargeting, dan paid influencer, social media ads, dan sebagainya. Lalu kita juga ada on media, yaitu media yang kita punya seperti web properties, social media channels, website, blogging, email, dan mobile. Terus ada juga on media, yaitu traffic yang bisa kita dapatkan secara organik seperti sharing, mention, shares, terus reports, dan reviews.
Lalu di sini kita mau tahu apa sih bedanya dari VP, USP, dan MVP gitu kan. Jadi ini sebenarnya sebagai dasar dari strategi product marketing. Jadi yang pertama, value proposition itu adalah apa yang kita ingin tawarkan kepada customer untuk apa yang akan mereka bayar. Lalu unique selling point itu adalah mengapa customer ini harus membeli dari kamu daripada orang lain gitu. Jadi kita bisa membuat koneksi emosional kepada customer kita. Terus lalu yang ketiga ada minimum viable product, yaitu hal yang terkecil yang bisa kita bangun untuk mendeliver customer value, alias kita bisa dapat keuntungan dari satu produk, dari hanya satu produk dengan beberapa keuntungan. Nah, ini sebagai contohnya, jadi value proposition itu membantu kita mempercantik promise kita. Jadi value proposition itu apa sih? Jadi dia tuh promise untuk customer di masa depan kita. Jadi misalkan promise kita itu spesifik, terus fokus pada permasalahannya dan lebih eksklusif, kita bisa membuat customer di masa depan itu menjadi customer yang berbayar. Lalu apa sih contohnya dari stroke unique selling propositions itu? Jadi ini aku ada contoh dari Starbucks. Di sini dia menggunakan unique selling points, expect more than coffee. Jadi dia membuat brand dan membuat USP ini sebagai kamu nggak bisa expect hanya kopi di sini karena kita itu banyak banget barang yang bisa kamu pilih seperti tumbler, terus habis itu biji kopinya sendiri dan lain-lain. Jadi dia juga menawarkan hal-hal lain selain kopinya seperti itu. Lalu selanjutnya ini nih waktunya untuk mendefine unique selling point kalian. Jadi yang pertama adalah gather voice dari customer copy. Jadi apa sih testimonial dari customer kita itu kita bisa gather untuk menulis kopinya. Lalu yang kedua adalah menulis buyer persona atau membuat buyer persona yang ideal, yang sesuai dengan bisnis kita. Lalu yang ketiga kita research competitors. Terus habis itu yang keempat kita bisa fokus pada benefitnya atau keuntungannya, bukan pada hype-nya aja atau lagi yang viral saat itu. Lalu selanjutnya kita bisa menyampaikan USP itu pada semuanya. Nah, yang pertama gather voice dari customer copy nih. Jadi yang pertama itu kita harus tahu customer itu siapa dan apa yang membuat mereka termotivasi. Lalu kita bisa reshape atau membentuk sesuai dengan bahasa yang mereka gunakan berkomunikasi, dan lalu kita bisa membantu mereka tahu apa sih pain point-nya mereka sehingga kita tahu biggest selling point yang ada di produk kita. Jadi sebenarnya kita bisa tahu apa sih yang mereka lakukan, terus apa sih biggest masalah yang terbesar atau pain point-nya mereka, lalu yang terakhir gimana sih bahasa yang mereka gunakan sehari-hari. Lalu selanjutnya kita bisa bikin ideal buyer persona. Nah, di sini itu kita bisa menganalisis dari data kualitatif dan melihat patterns-nya. Jadi apakah di pertama ada pain point yang sudah dikatakan atau dimention berulang kali. Lalu yang kedua itu apakah ada industri tertentu yang ada orangnya di sana atau yang memiliki komunitas dan memiliki common sense of belongings. Terus yang terakhir adalah jika dia sudah menggunakan produk kita, itu apakah di keuntungan itu juga didapatkan oleh beberapa orang lainnya. Jadi salah satunya kita bisa menggunakan SWOT analisis ini ya. Jadi kita bisa mendeskripsikan strength dari produk kita, terus habis itu weakness kita itu seperti apa, opportunities-nya yang bisa kita kembangkan, dan ancaman atau resiko apa yang bisa terjadi ketika kita melakukan misalkan A/B testing diskon A, B, C dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita bisa research dari competitors. Nah, sebenarnya itu melakukan analisis yang lebih dalam itu bisa kita pakai dengan salah satu competitors kita. Jadi misalkan nih, apa produk yang sedang dia pakai, terus habis itu ternyata keuntungan itu sama seperti produk yang kita jual gitu. Terus yang kedua, apa sih selling points yang dilakukan oleh kompetitor tersebut untuk mempromosikan. Terus kita juga bisa mereview material marketing mereka, terutama websitenya ya. Jadi actually di Nia Ghoster kita juga pernah melakukan itu. Tidak hanya dari website, kita juga kontrol dari social media share, social media review, dan Google review dan lain-lain. Nah itu kita juga bisa
stalking competitors itu seperti apa sih yang lagi happening. Bahkan kita juga tahu kayak YouTube yang mereka post itu kontennya seperti apa dan lain. Jadi kita A to Z ya dalam ingin cari tahu dari competitors itu. Nah, step keempat yaitu fokus pada benefits, bukan pada hype. Jadi di sana itu ada keinginan untuk produk kita ya, di mana sih yang paling paling menonjol gitu ya dan paling powerful gitu untuk menambah credibility kita tuh harus lebih extra mile. Jadi kita bisa provide specific numbers ya. Jadi misalkan how exactly are you going to help your customers, terus apakah kamu akan membantu mereka increase sales katakanlah 152%, apakah kamu akan menyimpan waktu mereka selama 13 jam. Jadi concrete numbers provide concrete value. Jadi selama kita memiliki numbers itu, kita bisa akan lebih spesifik dalam mendefinisikan value dari produk kita. Nah, di sini kita ada contoh the marketplace offerings. Ini yang ada di e-commerce itu seperti apa offeringnya, terus habis itu offering kita itu seperti apa, lalu apa sih customer yang kita butuhkan. Nah, di sini kita bisa fulfill needs mereka dari ketiganya. Jadi kita bisa mix di berbagai aspek tersebut. Oke, selanjutnya kita bisa mendeliver USP itu kepada seluruh orangnya. Yang pertama, setiap kita membuat Google Slide atau PowerPoint untuk mempresentasikan bisnis kita menggunakan USP. Terus yang kedua, jadi signature email, selama ngirim di email, terus WhatsApp bisnis dan lain-lain, kita juga menggunakan USP kita, social media account including, jadi di YouTube, di Instagram, Facebook itu kita juga menggunakan USP. Lalu kita bisa menggunakan USP ini untuk ada dua nih, jadi yang kita bisa nangkep pattern dari kita bisa memprospek audiens itu untuk masuk atau tertarik pada produk kita. Terus yang kedua itu ya gitu tadi kita bisa meng-pitch sales dari produk kita. Jadi kita bisa mengenalkan produk kita ke orang itu lebih detail seperti itu. Nah, kenapa sih kita harus butuh landing page gitu kan? Nah, jadi landing page ini sendiri itu sebenarnya itu penting gitu karena dari overall funnel dari seluruh bisnis itu sambungannya di landing page. Contoh, di top of funnel ini kita ada misalkan katakan email, Google, Instagram, Twitter, Facebook, itu dia jatuhnya di landing page. Jadi kita butuh suatu tracking yang ada di landing page untuk menawarkan produk kita di sana dan mendeliver ke beberapa channel tersebut. Sehingga traffic tersebut bisa kita prospek untuk membayar atau membeli produk kita, yaitu conversions di bottom funnel. Oke, driving traffic to landing page. Jadi sebenarnya kita tuh ingin mengisi funnel secara keseluruhan di visitors kita itu untuk masuk ke landing page kita untuk berbayar. Jadi contohnya ini ada beberapa contoh aliran traffic kita ya. Yang pertama ada paid search traffic, paid sosial, email campaign, dan organic search traffic yaitu SEO. Jadi ini beberapa ini kita arahkan ke landing page itu tadi. Lalu apakah ada channel lain yang bisa di mana landing page itu work? Jadi sebenarnya itu ini impossible ya untuk use case yang kita lihat itu kalau nggak ada landing page itu. Jadi minimal misalkan kita running native ads itu selama podcast, terus kita juga bikin quiz, misalkan quiz interaktif atau tradisional print ads menggunakan QR codes itu. Jadi apapun channel yang kita gunakan itu pasti menggunakan landing page untuk menolong top funnel tersebut gitu. Jadi landing page is everything. Nah, di sini ada tipe landing page. Jadi yang pertama ada lead generation landing page nih atau lead gen. Jadi dia tuh berbentuk page. Terus di sana ada formnya, terus kita bisa gunakan call to actions yaitu tombol di sini. Jadi kebanyakan page-page tersebut itu untuk mengumpulkan data customer yang mengisi di situ, misalkan dari nama, terus email address dan lain-lain. Lalu di sini ada click through landing page. Nah, biasanya ini tuh digunakan di e-commerce, terus habis di SaaS atau software as a service marketers. Jadi CTR page ini tuh langsung menuju ke button ini
atau tombol CTA ini seperti subscriptions atau start for my trial dan lain-lain. Jadi biasanya dia ada simple button di sini, terus dia langsung mengarahkan ke checkout flow seperti di App Store atau hanya complete di transactions-nya seperti add to cart dan lain-lain. Oke, jadi ini aku kasih contoh anatomi landing page-nya ya. Jadi yang pertama itu ini anatomi landing page dari Revenue, aku ambil dari situ. Di sini ada unique selling propositions-nya, yaitu join Indonesia's largest live online learning community. Terus habis itu hero image or video. Jadi di sini ada hero image-nya, lalu di sini ada the benefits dari offering kita. Jadi di sini dia menonjolkan ada 100% live online classes, one-on-one career coaching dan sebagainya. Lalu ada some form of social proof. Jadi di sini ada dia mention angka di berapa industry mentors yang join, terus berapa companies alumni yang menerima. Jadi ini sebenarnya kayak sekolah gitu ya, sekolah yang lulusannya nanti langsung diterima di perusahaan gitu. Lalu di sini ada single conversion goal atau call to actions-nya. Nah, di sini dia ngedrive para traffic itu tadi untuk mengetahui apa sih offering-offering yang lebih jauh gitu kan. Bahkan dia masuk ke pengisian data seperti nama, terus email address, dan lain-lain. Oke, jadi kapan sih kita gunain landing page gitu? Jadi kita bisa menggunakan landing page ketika kita ada promotional offers tertentu. Jadi misalkan promo itu tuh tidak untuk semua orang. Jadi ketika kita cuma mau promosi ke loyal customer kita atau customer kita yang baru, nah itu cara yang terbaik itu adalah memisahkan landing page itu. Jadi kita ada offering yang berbeda dan bagaimana market itu menanggapi. Lalu terus ketika kita punya multiple products ya, jadi landing page itu ideal buat merchants atau e-commerce marketers yang ingin menjual lebih dari satu barang dan misalkan dia memiliki beberapa barang yang ada di gudang untuk dijual. Itu cocok untuk menggunakan landing page. Terus bagaimana ketika kamu memiliki beberapa multiple traffic source? Sebentar, ya. Jadi di sini tuh misalkan source-nya ada dari tadi email, Instagram, terus habis itu Facebook, WhatsApp dan lain-lain, itu memiliki visual yang sama dan memiliki benefit yang berbeda dari headline, hero, terus copy-nya, CTA-nya dan lain-lain. Jadi kita bisa mengarahkan beberapa multiple traffic source itu untuk masuk ke landing page kita dan menawarkan dengan headline yang berbeda gitu. Jadi misalkan kita ingin mengetahui berapa sih jumlah yang masuk dari email, terus gimana sih dari Instagram, tapi ingin kita beda dari headline email dan Instagram. Nah, itu kita bisa menggunakan landing page ini. Oke, jadi ini pentingnya kita memiliki persamaan pada message-nya ya. Jadi ketika kita memiliki message yang kuat, jadi kita bisa tahu ketika mereka membuat klik yang bagus ya. Jadi bukan klik yang kotor atau bukan klik sampah gitu. Dan kita bisa membantu mereka mengetahui atau mempelajari produk kita. Nah, ini jadi contohnya perbandingan antara message yang baik dan message yang buruk pada landing page untuk typical PPC campaign. Jadi contoh ini ada bad message dari Nike ya. Jadi misalkan ads-nya itu get 50% off Nike Air Man shoes. Jadi landing page-nya misalkan welcome to Jill Sporting Goods. Nah, di sini orang bakal confuse ketika masuk ke landing page itu dia inginnya fokus kepada get 50% off. Tapi kenapa di landing page message dia cuman ada message welcome to Jill Sporting Goods. Jadi ini adalah contoh bad message. Sedangkan yang good itu ketika misalkan ad itu berkata get 50% of Nike Air Max shoes. Lalu di landing page itu message-nya juga get 50% Nike Air at Jill shoes. Jadi dari persamaan diskon dan percentage itu tadi orang lebih cenderung cocok pada message yang good match. Jadi dia lebih ke good clicks. Jadi kita cari orang-orang yang memang cocok sama promosionalnya itu tadi. Oke, jadi kenapa sih kita harus tadi good match
bad match dan lain-lain harus tahu itu. Ya, ini karena kita bisa membantu meningkatkan conversion rates kita ya, dan menurunkan CAC kita atau CPA kita, cost per acquisition kita. Oke, sebenarnya berbeda tipe dari suatu produk kategori itu juga merespon secara beda tiap digital marketing channelnya. Jadi ketika kamu jual ayam goreng sama jual supercast kan pasti beda ya channel marketingnya. Nah, jadi tipe dari bisnisnya itu sendiri juga berbeda dalam merespon channel digital marketingnya. Jadi misalkan dan apa the most people yang get wrong was going straight for the easy one. Jadi people itu akan lebih memilih journey yang lebih mudah daripada yang susah. Nah, journey channel yang paling mudah itu salah satunya adalah paid ads. Oke, di sini aku kasih contoh typical industri yang merespon terhadap paid ads. Jadi di sini ada 3 industri dengan cost per click yang paling mahal. Contohnya finance, customer service, dan home improvement. Tapi dia juga paling rendah dalam CTR, yang artinya market ini juga nggak yang terlalu, responnya terlalu tinggi ya dibandingkan industri di rata-rata gitu. Oke. So, sekarang kita tahu ya kalau tiap industri itu gak akan memiliki ROI atau return of investment terhadap paid ads yang sama. Jadi gimana cara kita men-scale up strategi digital marketing kita? Oke, kita bisa memulai dengan go-to-market plan. Nah, sebenarnya go-to-market plan ini membantu kita untuk mendefine customer kita, terus dan bagaimana kita reach mengconnect bisnis dengan customer kita. Contohnya di sini ada 3 ya, demand generation, sales enablement, dan product led growth. Kalau demand generation itu ketika marketing team kita itu melakukan job yang paling banyak ya. Contohnya dia publish articles, SEO contents, dan ads. Jadi semuanya itu building users, terus appeal towards to the product. Jadi primary goal-nya itu untuk mengeducate users untuk menggunakan produk kita. Sedangkan sales enablement itu ketika sales team kita itu adalah everything. Jadi kita punya sales team untuk approach new prospect dan leads. Jadi dia akan responsible terhadap revenue-nya kita gitu. Jadi primary goal-nya dia meng-engage ideal customer kita untuk pakai produknya. Terus kalau yang product led growth itu ketika produk kita itu dia lebih ke efek network ya, yang viral. Terus habis itu yang pertamanya kita mencoba free trial, lah itu bisa didefinisikan sebagai product led growth. Jadi kita ya itu tadi bisa memperbesar dari komunitas kecil ke komunitas besar. Contohnya apa? Contohnya seperti perusahaan HubSpot. HubSpot itu dia mostly punya 30 karyawan lebih untuk menulis SEO driven atau content writer, terus menghasilkan ratusan konten dan courses. Nah, ini untuk menarik orang ke dalam websitenya. Terus dia juga membuat konten-konten ini itu membangun persepsi yang baik ya, bahwa HubSpot ini sebenarnya company yang kredibel untuk marketing produk. Jadi dia sebenarnya company yang menawarkan produk CRM atau customer relation management. Jadi seperti email marketing dan lain-lain. Nah, Salesforce ini juga sama sepertinya seperti HubSpot. Jadi beda, dia juga demand generations, tapi di sini kenapa disebut sales enablement? Karena dia mempekerjakan orang-orang sales. Nah, jadi dia lebih fokus untuk mengengage sebanyak mungkin orang-orang prospek yang high profile untuk menawarkan produknya. Jadi kekuatannya itu ada di sales people itu tadi. Sedangkan yang product led growth itu contohnya ini adalah Zoom. Jadi Zoom itu waktu di pandemi awal itu dia menawarkan sesuatu yang tidak bisa dicakup oleh WhatsApp dan Skype. Jadi misalkan WhatsApp itu sekarang nggak ada yang conference, terus Skype itu juga nggak yang segampang Zoom gitu. Dan
pertama itu mereka menawarkan kan free versions-nya itu dia maksimal 45 minutes call. Dan misalkan kita lebih dari itu, kita bakal bayar akses premiumnya seperti itu. Jadi lebih gampangnya orang itu untuk memecahkan masalah pada saat pandemi untuk meeting dan lain-lain itu beralih ke Zoom itu tadi. Oke, sekarang kita bisa mendefine go-to-market strategi kita, sehingga kita bisa memaksimalkan spending kita dan resource kita ke campaign yang paling menguntungkan untuk kita. Jadi, kamu bisa gunain demand generations ketika produknya itu lebih gampang beradaptasi dan tidak membutuhkan banyak edukasi, tapi dalam satu waktu membutuhkan brand awareness. Lalu bisa gunakan juga sales enablement ketika produk kamu itu lebih ke B2B model. Jadi yang membutuhkan lebih banyak edukasi dan average transaction value-nya itu tinggi. Lalu kamu bisa gunakan product-led growth ini jika kamu tidak memiliki banyak marketing dan sales team. Jadi produk kamu tuh cuma realize ke trial offering atau offer yang gratis di awalnya sehingga sehingga orang bisa bereksperimen sebanyak mungkin dengan produk itu dan tahu, oh ini loh enaknya produk ini, sehingga aku bisa berkomitmen membayar lebih untuk waktu yang lebih panjang gitu. Oke, sekarang kita bisa adjust di channel berdasarkan time to value. Nah, kenapa kita membutuhkan time to value? Jadi kita tahu berapa setiap channelnya itu tuh berapa lama sih yang bisa memberikan hasil terbaik terhadap cost yang sudah kita bayarkan. Ini untuk best practice-nya ya, kebanyakan jadi channel paid ads itu campaign objektifnya itu dia lebih ke conversions dan waktu yang diberikan tuh dia lebih instan karena misal kita bayar 20.000 dapatnya 50.000, bayar 100.000 dapatnya 120.000. Kalau SEO itu misalkan objective to traffic, dia cara mendapatkan keuntungannya itu medium cenderung ke long karena untuk building konten, keywords dan lain-lain itu kita secara organik mendapatkan orang itu juga butuh waktu yang lebih lama. Lalu di branding, kalau di branding itu bisa pakai campaign objektif, search traffic atau brand value-nya. Nah di sini time to value-nya itu cenderung lama karena membangun brand itu nggak bisa yang secara singkat sehingga kita butuh waktu yang lebih lama. Nah di sini ada contohnya yaitu Gojek di sisi B2B ya. Nah kalau di sisi B2B itu kenapa kenapa paid ads itu nggak cenderung cocok karena ini tadi misalkan lead generation, jadi waktunya itu dari medium to long. Jadi paid ads itu bukan instan untuk menghasilkan langsung uang sesuai dengan uang yang kita keluarkan. Jadi dia lebih ke nge-pull orang-orang yang tertarik sama produk kita. Kita masukkan ke funnel atas kita, terlalu kita jadikan itu prospek sebagai customer yang bisa nanti ke depannya bayar gitu. Terus selanjutnya di SEO, jadi dia lebih ke top keywords-nya itu untuk waktu yang lebih lama, sekitar 3 bulan itu baru jalan dan menghasilkan traffic dan organic leads yang banyak. Sama seperti ini brandingnya juga, itu juga dia pakai brand value-nya dan waktu yang didapatkan itu medium. Oke, kalau yang tadi itu contohnya adalah misalkan GoFood ya. GoFood itu dia nggak mungkin kita paid ads terus kita pengen supaya banyak customer yang beli terus pakai GoFood gitu, nggak bisa. Jadi dia lebih pakai yang ada community-nya atau sense of belonging. Jadi misalkan dia pakai GoFood terus temannya pakai GoFood, jadi dia bisa purchase itu lebih banyak. Jadi pakai kekuatan brandingnya, sedangkan paid ads itu dia cuma membantu untuk mengisi traffic orang-orang yang tertarik terhadap GoFood itu tadi gitu. Oke, kalau yang offline F&B brand itu kebanyakan orang itu lebih feel atau food and beverage ya, ini bisnis itu mereka mikir pakai paid ads itu akan lebih cepat dan lebih instan, padahal sebenarnya
itu bukan cara yang tepat gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan orang tuh kebanyakan kayak page ads itu untuk visit store, follow IG, emang itu dia time-nya untuk mendapatkan itu instant to meet. Sama seperti influencer itu juga, but yang paling ampuh itu sebenarnya adalah free sampling atau build product experience. Nah, ini sebenarnya itu tadi word of mouth itu sebenarnya lebih lebih menarik ya, sehingga kita tahu oh sebenarnya rasanya produk ini enak loh. Kamu kalau dikasih balon gratis itu pasti kan wah ini lucu terus enak dan lain-lain. Nah itu dia bakal berani bayar lagi untuk beli balon lagi misalkan. Nah itu sama seperti ini. Jadi kayak di free sampling itu kita udah langsung tahu oh produk ini bagus, nyaman dan lain-lain, dan hasilnya tuh sebenarnya instan. Jadi ini lebih efektif untuk offline food and beverage business. Oke, sebenarnya kenapa sih time to value itu tuh penting gitu? Karena kita pengen tahu right balance berapa banyak uang yang kita investkan untuk channels di waktu yang jangka pendek dan jangka panjang ya di goals-nya. Jadi misalkan di case kita itu aku bakal best practice-nya itu 60% di page ads uang, 40% tuh di brand dan di channel-channel lain, brand, SEO, dan influencer dan lain-lain. Nah, short term itu lebih baik jika kita mau menumbuhkan base audience kita dan terutama untuk beberapa bisnis yang ingin pitching ke investor untuk banyak orang yang notice kita gitu. Nah, kenapa kita juga butuh yang long terms karena kita juga ingin ada bangun produk yang bisa nempel gitu ke orang-orang sehingga kita bisa mengurangi marketing cost secara keseluruhan sehingga kita bisa tahu proporsi berapa banyak sih yang kita harus investkan ke channels untuk memberi time to value yang secara instan yang sesuai dengan goals kita di mid to long. Nah, selanjutnya nih kita jangan lupa juga untuk mencari tahu cara terbaik untuk A/B test. Sebenarnya A/B test ini tuh dia is probably one of the most underrated features di digital marketing ya. Jadi kadang kita tuh melakukan A/B testing padahal yang di testing itu mungkin materialnya sama dan tidak berimpact sama sekali. Sehingga beberapa orang itu akan stuck gitu di business as usual atau BAU-nya. Sehingga ketika competitors itu lebih melakukan banyak A/B test itu semakin mendekati value yang sebenarnya kita ingin dapetin gitu. Jadi ini adalah contoh bisnis yang melakukan eksperimen. Jadi seperti Nintendo, tuh dulunya dia jual cards, sekarang dia jual games, terus habis itu yang Starbucks itu dia dulu jual alat espresso, terus kalau yang YouTube itu dia dulu adalah video dating site atau aplikasi kencan. Nah, gimana sih kita caranya melakukan A/B testing? Misalkan di demand generations, kita bisa testing di creative messaging-nya, terus audience targeting-nya, promo scheme-nya. Misalkan semakin lama itu kita memberikan promo yang lebih, terus call to actions-nya mau warna biru, warna merah, atau kata-katanya get over atau learn more, terus landing page experience-nya itu kita bisa A/B test. Terus habis itu di sini ada sales enablement. Itu juga bisa, jadi dari kata-kata code emails-nya, calls-nya, itu kita bisa A/B test dari copy-nya. Promo scheme-nya juga, misalkan untuk orang yang sudah lama membeli di produk case kita itu, misalkan 3 tahun itu lebih murah atau mendapatkan diskon yang lebih banyak, sebanyak 75%. Sedangkan untuk orang yang cuma purchase 1 bulan itu, nggak sebanyak itu diskonnya. Itu kita bisa menggunakan A/B test di situ. Sama billing komitmennya. Terus yang product led growth itu juga bisa period free trial-nya itu berapa lama, UI UX-nya, promo scheme di upsell-nya juga seperti apa, itu kita bisa di product led growth. Misalkan dari orang yang interest membeli kopi, tapi ternyata kita di karyawan kita educate, oh ya kan bisa upsell untuk menjual selain kopi itu tadi, misalkan tumbler, gelas dan lain-lain. Jadi kita bisa A/B test di situ.
Nah, terus ini adalah part yang penting ya, yaitu adalah menyatukan keseluruhannya. Jadi misalkan dengan untuk menjadi premium users, itu yang pertama misalkan orang itu ngeklik ads kita, terus waktu di registration page itu dia nggak jadi nih, jadi dia akan keluar dari page kita. Tapi di journey-nya dia melihat konten ketika browsing katakan best software ya, misalkan Mocha ya. Jadi misalkan dia pengen aplikasi kasir yang membantu penjualan toko kopinya. Jadi dia tertarik. Nah, akhirnya dia masuk ke dalam produk kita dan melakukan pendaftaran seperti itu. Sama seperti di sini, misalkan dia sudah menggunakan produk kita selama setahun, terus habis itu dia dia memutuskan untuk menggunakan produk lain. Nah, itu bisa kita offer atau kita tawarkan, misalkan ini nih, kamu bisa lebih dapat diskon banyak nih kalau misalkan kamu mendaftar di kita 2 tahun komitmen promo, sehingga dia kembali menjadi user premium kita, seperti itu. Jadi sebenarnya di GTM strategi itu kita penting yang pertama menentukan apakah produk kita itu sustainable atau marketing atau fokus ke produk untuk cost-nya gitu. Dan kita bisa mengetahui seperti channel yang disesuaikan dengan TTV kita. Jadi misalkan kita pengen tahu yang dalam short term goals itu mau yang seperti apa. Jadi yang mau yang instan itu misalkan paid ads, terus habis itu misalkan yang panjang itu kita mau yang seperti branding, SEO dan lain-lain. Terus kita juga bisa meng-create itu tadi A/B testing. Kalau kita sudah melakukan sudah menentukan channel-channel tersebut, kita penting untuk melakukan A/B test pada material-material tertentu untuk menghasilkan revenue yang terbaik. Itu sih. Thank you. Semoga membantu. Oke, kita mungkin langsung Q&A ya, Mas. Oke, ini gokil sih. Oke, teman-teman semua, sebelum Q&A nih ya, saya coba ini dulu ya. Jadi memang kalau bicara tentang digital marketing itu akan ada banyak pembahasan-pembahasan ataupun bahasa-bahasa yang itu bawaan sononya, dalam arti istilah landing page gitu ya, terus juga dari segi website, pixel dan sejenis itu memang dari sananya ya. Jadi tugas teman-teman di sini adalah sebelum belajar open mind terlebih dahulu gitu ya, telan dulu gitu ya, nanti baru dicerna baik-baik gitu ya. Oke, sebelum saya coba buka sesi Q&A, coba di sini teman-teman, siapa di sini yang mendapatkan aha moment? Coba komen di sini, komen saya dan apa aha momennya. Dari sekian banyak penjelasan tadi, banyak aha moment yang didapat gitu ya. Saya pribadi mencatat, dan itu ini daging sih. Dan banyak juga yang ngechat pengen PowerPoint-nya ya. Coba, siapa yang pengen PowerPoint-nya? Ngacung, cung saya gitu ya. Komen ya. Saya gitu, kalau pengen PowerPoint-nya materinya. Nah, Anda ini dasar ya. Oke. Kita akan coba buka sesi tanya jawab dulu ya. Di sini beberapa pertanyaan udah saya recap. Mungkin saya bacakan dulu aja ke Mbak Rosmita gitu ya. Tentang pertanyaan yang masuk gitu ya. Oke, pertanyaan pertama adalah datang dari Mas Nasrul nih. Ada gak tools untuk analisa buyer journey? Sudah sampai tahap mana? Dan mana yang lebih penting untuk usaha B2B, apakah website atau sosmed? Gimana, Mbak? Oke, untuk tools buyer journey itu aku di sini belum nangkep ya. Maksudnya tools buyer journey itu seperti apa? Mungkin bisa elaborate sama Kak siapa tadi? Lebih kepada ini mungkin apa namanya? Nandain dia tuh udah dari tahap mana gitu mungkin. Oh, oke. Kan ini kan. Jadi untuk yang itu kita bisa tahu dari ini sih, dari ID produk ya. Jadi kalau lebih dalam lagi itu kita bisa tahu dari invoice-nya. Misalkan dia sudah create invoice atau belum. Kalau dia udah create invoice dengan number itu, dan kita sudah tahu datanya itu sudah masuk seperti nama, terus email address dan lain-lain. Jadi dia sudah memasukkan datanya dia, sehingga dia lagi ada di journey yang sudah melewati landing page itu tadi, seperti itu. Terus kalau yang B2B itu apakah cocok website atau
Sosmed. Sosmed ya. Itu sebenarnya ini sih harusnya di-combine karena B2B itu sendiri itu tadi kayak website itu nggak bisa dikomunikasikan ke customer kalau nggak ada sosmed, sama sosmed juga nggak bisa membawakan produk kita kalau nggak ada websitenya kayak gitu. Oke, lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Nah, ini ada yang nanya, Kang saya awam banget dalam dunia digital marketing. Landing page itu apa ya, dan dasarnya apa dulu yang saya pelajari? Oke, jadi landing page itu sebenarnya adalah itu tadi, sebenarnya itu dia tuh wadah yang bisa membantu customer kita tuh mengerti produk kita. Nah, wadahnya itu ada beberapa struktur tadi seperti headline-nya tuh seperti apa, USP-nya, terus gambarnya, produk-produk kita, testimonialnya seperti itu. Jadi lebih menjelaskan itu tadi produk kita keseluruhan kepada calon customer kita kayak gitu. Oke, saya nambahin mungkin ya, buat teman-teman semua yang posisinya sekarang belum punya landing page gitu, pastikan join di kelas yang sudah saya bikin, namanya kelas landingpage.com. Nah, diklik tuh linknya tuh. Itu gratis, teman-teman. Buat teman-teman yang malam ini hadir, nyimak, 470 orang, kemudian masuk ke situ ya. Nah, ini ya, saya buka halamannya. Beberapa di antara Anda mungkin masih kebingungan apa itu landing page. Ini kelas awalnya berbayar karena kita kolaborasi dengan Ghoster. Akhirnya saya bikin ini jadi gratis untuk edukasi teman-teman. Tingkatkan konversi closing jualan Anda dengan menggunakan landing page. Ya, di sini banyak testimoni-testimoninya dan videonya juga lumayan banyak tuh. Gratis ya. Nanti pas waktu senggang, monggo nanti Anda save dulu aja linknya. Nanti do join di dalamnya ya. Oke, lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Nah, ini bagaimana kalau udah belajar digital marketing tapi belum memiliki produk, harus mulai dari mana dulu? Oh, oke. Jadi ya kalau belum memiliki produk mungkin bisa start di on media ya. Jadi misalkan on media itu kita udah bikin websitenya dulu, sosial media channelnya dulu dan lain-lain kayak gitu. Tapi better ya menyediakan produknya karena kita mau mendeliver itu menggunakan marketing secara digital. Itu sih, Mas. Oke, lanjut lagi. Bagaimana cara mengoptimasi SEO untuk web travel agency? Wah, ini curhat nih, konsultasi kalau ini. Kan ada masukan mungkin untuk optimasi travel agensi travel agen. Oke, untuk mengoptimasi sendiri sepertinya itu untuk SEO itu untuk details itu aku kurang Teknis tahu banget ya. ya. Itu niche banget sih. Jadi mungkin Mas Dewa punya Oke. kelas. Siap. Gini teman-teman, di sini siapa di sini teman-teman yang belum punya website, coba komen. Acung, saya gitu ya. Kalau yang belum punya ya. Yang belum punya website atau landing page deh. Uji website itu macam-macam, teman-teman, bentuknya ada landing page, ada toko online, ada Squarespace, ada thank you page, macam-macam ya, banyak. Nah, ini buat teman-teman pemula itu penting ada website agar bisa nanti nge-track. Salah satunya Anda tadi nanya tuh, itu bisa kalau udah pakai pixel, orang udah ada di mana gitu kan. Ibaratnya kalau selesai login, orang masuk hotel, orang tuh ada yang baru masuk lobby, ada yang udah masuk ruang makan, ada yang udah masuk kamar mandi, ada yang masuk kamar, itu bisa ketandain tuh. Nah, syaratnya adalah Anda harus punya website. Website ini sebagai rumahnya. Nah, kalau kita ibaratnya beli rumah, sebelum kita itu bangun rumah atau beli rumah, kita harus bebasin tanahnya dulu. Nah, nyewa tanahnya inilah analogi sederhana untuk menggambarkan apa itu hosting. Nah, hosting yang seperti apa yang perlu teman-teman pastikan untuk pilih gitu ya, di baik gitu ya, yang memang pasti menunjang teman-teman untuk bisa teroptimasi penjualannya. Nah, maka di malam ini seperti yang tadi saya informasikan dari awal, karena kita kolaborasi dengan Ghoster, saya akan share ke teman-teman semua sebuah penawaran yang silakan nanti Anda manfaatkan, yang pastinya akan sangat berguna buat teman-teman semua. Ada yang penasaran penawarannya apa? Ada yang mau, teman-teman? Komen mau kalau mau. Kalau enggak ya saya akan informasikan ya. Penawarannya pastinya adalah tentang bagaimana Anda bisa mendapatkan penawaran spesial dari Ghoster plus bonus yang tadi saya sudah rayu juga tim Ghoster. Boleh guys share PPT-nya? Boleh Kang, siap. Dan pastinya adalah bonus-bonus dari saya. Apa aja itu? Nih saya buka ya. Saya akan buka halamannya. Jadi buat kalian semua yang malam ini nyimak, khusus spesial buat 470 orang, ada paket bonus lengkap super premium yang sudah saya siapkan bersama tim.
Totalnya ada 7 video bisnis online praktis gitu ya, senilai 7,7 juta gitu ya. Yang dimana isinya di dalamnya termasuk juga pertanyaan dari teman-teman barusan tuh ngomongin tentang SEO kan. Nah, itu ada ya. Jadi bocorannya adalah saya bikin video khusus teman-teman kurang lebih 1 jam yang ngebahas tentang bangun personal brand. Dulu saya pernah bikin workshopnya harganya 7,7 juta. Nah, monggo Anda di sini dapetin secara cuma-cuma alias gratis gitu ya. Kedua, ada kita ajarkan juga tentang step by step sebelum ngiklan supaya gak boncos. Cuma ya Anda ngiklan tapi boncos mulu. Nah, ini tim saya di bagian digital marketing sudah siapkan video khusus untuk bekal Anda. Ketiga, teknik dan trik copywriting di sosmed yang memang sosmed sendiri bisa jadi traffic source buat perusahaan kita, trafficnya di website kita juga. Terus juga autoresponder untuk main di email. Nah, ini strategi optimasi Google dan SEO yang tadi Anda tanyakan dari Kang Dudi, tim saya. Dan juga ada cara bikin upload video YouTube untuk yang teroptimasi dan cara desain gambar. Nah, semua ini teman-teman, semua ini sangat bernilai mahal karena kami sudah praktekkan di bisnis kami. Saya pribadi sudah punya 60 brand, semua pakai website gitu ya. Nah, kabar baiknya adalah buat Anda yang malam ini join, nah, kabar baik bahwa Anda cukup keluarkan investasi di angka 420 ribuan. Ya, itu udah langsung paket personal unlimited hosting untuk 1 tahun, plus gratis domain, plus bonus-bonus tadi. Mana linknya Kang? Share dong, supaya saya bisa join di dalamnya. Saya akan share linknya ke Anda di kolom chat. Izin ini chatnya saya tutup dulu, gitu ya. Monggo Anda klik link yang ada di kolom chat. Akan masuk ke halaman khusus yang seperti tadi. Saya akan bantu arahkan Anda mungkin teman-teman. Itu ya, linknya sudah saya share di kolom chat. Silakan Anda posisinya diklik. Kalau udah diklik, masuk di bagian akhir. Ini khusus buat Anda yang memang serius aja. Ada 460 orang hari ini hadir, malam ini hadir. Mungkin ada sebagian dari Anda yang mungkin nggak perlu, gitu ya. Merasa nggak perlu atau mungkin sudah punya atau mungkin sudah ahli, gitu ya. Nggak usah join, gitu ya. Kalau misalkan, aduh ini Kang, gue butuh banget hostingnya karena gue mau bikin website, gue pengen langsung praktek gitu ya. Gue juga butuh ilmu-ilmu dari Akang semua ini ya. Saya dan tim-tim saya 7 video kurang lebih gitu ya. Yang dimana ini nilainya jutaan rupiah. Tapi Anda cukup 420 ribuan gitu ya. Langsung dapat bonus segudang itu. Gimana caranya? Langsung Anda klik ya, teman-teman, diklik dulu. Saya akan bantu bimbing dan arahkan Anda. Namanya diisi, nomornya diisi juga. Emailnya juga diisi. Ya, nama, WA, email. Sekali lagi nama, WA dan email. Sudah? Monggo saya tungguin ya. Sekali lagi ini untuk Anda yang serius aja ya, yang nggak serius nggak usah. Karena saya nggak ada budgetnya, nggak usah ya. Karena saya pengen dapat bonus slide-nya, pengen dapat video-videonya, pengen dapat bimbingannya juga dari tim Kang Dewa. Monggo. Karena kita insya Allah nggak akan lepasin gitu aja. Anda akan masuk grup khusus ya, 400 orang lebih ini yang memang benar-benar serius. Udah teman-teman, nama, WA, dan email, terus klik beli sekarang. Nah, ketika sudah ngeklik beli sekarang, akan masuk halaman thank you page yang namanya. Nanti akan ada, WA masuk, gitu ya, informasi tentang invoice-nya. Monggo Anda lakukan pembayaran transfer di malam ini juga. Maksimal banget besok. Sekali lagi, malam ini juga boleh, atau maksimal banget besok. Kang, saya malam ini nggak ada saldo, atau misalkan udah PW ini di kasur, ya udahlah besok aja jadi masalah diingetin. Ya, tapi yang pasti penawaran ini hanya untuk Anda saja yang ngikutin webinar di sesi malam ini. Berarti hanya 400 orangan saja nih. Paham ya? Jadi monggo dimanfaatkan sebaik mungkin. Linknya diklik dan masuk ke ke halaman seperti tadi. Ya. Oke, mungkin ada kata-kata penutup dari Mbak Rosmita untuk digital marketing basic ini, monggo Mbak. Oke, paling itu tadi ya. Jadi teman-teman punya dasarnya untuk belajar digital marketing. Jadi tinggal dipraktekin ke bisnis teman-teman nih. Jadi sebenarnya kuncinya adalah action. Jadi percuma teori kita banyak tapi nggak langsung action. Itu aja sih Kang. Siap, makasih banyak Mbak udah sharing sama kita. Tadi materinya sangat daging banget buat teman-teman yang nyimak ya. Dan itu akan sangat berguna ketika teman-teman pastinya dipraktekkan. Saya belajar digital marketing tahun 2012 teman-teman. Waktu belum ada mentor banyak di Indonesia, belum ada pelatihan, belum ada Zoominar, belum ada webinar. Sekarang udah bertebaran di mana-mana. Dan Anda tadi dapatkan secara cuma-cuma les gratis. Nah tentu ini juga Anda perlu dibekali secara eksekusinya. Maka langkah pertama untuk bisa eksekusi adalah pastikan Anda punya rumahnya dulu, punya websitenya dulu. Gimana cara joinnya?
silakan diklik link yang ada kolom chat, ya, akan masuk ke halaman khusus, di mana di situ akan ada penawaran dari saya pribadi, yang itu penawarannya sangat spesial karena sudah kolaborasi dengan Niaga Hostar. Sekali lagi, saya ulang ya, masuk ke halaman khusus ini, ya, total bonus 7,7 juta rupiah, akan dapat video sebanyak ini dari saya dan tim, dan bonus slide-nya yang tadi, plus dapat bonus spesial, ya, apa nanti bimbingan di grup, gitu ya. Jadi monggo teman-teman semua, ini adalah awal dari Anda untuk go digital, go online, dan selalu banyak testimonial yang hadir ketika kita membuka peluang seperti ini. Pastikan Anda termasuk orang yang berikutnya yang merasakan omset ratusan juta tiap bulan, bahkan miliaran setiap bulan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi saya tunggu Anda di member area, silakan diklik linknya, isi datanya, WA-nya dan emailnya. Klik beli sekarang. Join di malam ini juga atau besok, gitu ya. Oke, itu aja mungkin teman-teman untuk webinar malam ini. Mohon maaf jika ada terjadi kesalahan ataupun kekurangan. Soalnya nanti pematerian premiumnya akan kita bagikan setelah teman-teman join dalam paket premium 2023 dari kolaborasi Triliuner dan juga Niaga Hostar ini, ya. Mari kita tutup sesi malam ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah amin dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.